Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih Allah selalu tersedia bagi kita dan pengampunannya diberikan dengan murah hati. Oleh karena itu, kita bisa selalu datang kepada Allah bagaimanapun kondisi kita. Sahabatku, firman Tuhan sangat penting dalam hidup kekristenan kita karena firman Tuhan akan membangun dan menguatkan kita. Jadi mari kita memulai satu hari ini dalam doa. Bapa, kami tahu bahwa Engkaulah Allah sumber perlindungan dan pertolongan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami dan keluarga kami untuk Engkau pelihara dan Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami, dan terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau curahkan melimpah bagi kami. Saat ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menerima pengajaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut, mudah diajar, dan bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, banyak atribut Allah yang kita ketahui. Di antaranya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai juru selamat, Allah sebagai guru, Allah sebagai imam besar, Allah sebagai Mesias, dan dalam renungan hari ini kita akan membahas Allah sebagai sahabat. Mari kita mulai dengan membaca pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabat, dan memang tidak masuk akal bagaimana tanah liat bisa berteman dengan penciptanya, atau manusia yang berdosa bisa berteman dengan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi karena Tuhan Yesus mengatakan demikian, dan Tuhan Yesus adalah kebenaran, berarti Tuhan benar-benar ingin bersahabat dengan manusia. Di Taman Eden, Tuhan bersahabat dengan manusia. Tidak ada aturan yang bermacam-macam di Taman Eden, kecuali hanya ada satu larangan, yaitu larangan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dalam persahabatan dengan Tuhan, tidak diperlukan persyaratan apapun atau aturan apapun. Dan firman Tuhan mengatakan demikian dalam Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan tidak menginginkan persembahan macam-macam, tetapi Ia menginginkan kasih setia manusia. Jadi, bagaimanakah cara kita bisa membina persahabatan dengan Tuhan? Cara yang pertama adalah membuat pengenalan akan Tuhan sebagai prioritas utama kita. Di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Tuhan harus menjadi prioritas utama kita setiap saat, setiap hari di sepanjang hidup kita. Jika kita bersahabat dengan seseorang, maka kita akan berusaha mengenal orang itu. Begitu juga persahabatan dengan Tuhan seharusnya membuat kita selalu berusaha untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bisa kita lakukan bermacam-macam cara. Di antaranya adalah membaca Alkitab dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mengenal Tuhan bukanlah hal yang mustahil, karena Tuhan juga berkenan menyingkapkan dirinya kepada kita. Cara yang kedua adalah bersaat teduh. Mazmur 46 ayat 11,
Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Setiap hari kita harus memiliki waktu bersatu bersama Tuhan. Kita harus berdiam diri untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Saat teduh sangat bermanfaat untuk memberikan kita pengarahan, kekuatan, jalan keluar, penghiburan, hikmat, dan masih banyak lagi. Melalui saat teduh yang teratur, kita akan lebih dikuatkan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti halnya sahabat meluangkan waktu satu sama lain, demikian juga kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Cara yang ketiga adalah mempercayai Tuhan dalam penderitaan kita. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kepahitan dan kekecewaan terhadap Tuhan saat sedang mengalami penderitaan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, apabila kita mempercayai Tuhan dalam penderitaan kita, maka hal itu akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, bersahabat dengan Sang Pencipta alam semesta ini bukanlah suatu hal yang sulit atau mustahil. Tuhan Yesus telah membuka jalan bagi kita untuk berdamai dengan Allah, sehingga kita bisa mendekati Allah dengan penuh keberanian berdasarkan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita bisa menjadi sahabat Allah. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini selalu kita ingat di dalam hati dan kita lakukan dengan taat. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat persekutuan yang indah bersamamu hari ini. Kami bersuka cita karena damai sejahtera-Mu memenuhi kami oleh pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang ingin bersahabat dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami bisa menikmati persekutuan yang dipulihkan. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas kami. Berkatilah apa yang akan kami lakukan. Buatlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah. Dan kiranya tangan-Mu membawa kami di dalam kemenangan atas setiap masalah kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.